pemerintah provinsi itu banyak program. PPDI provinsi itu terbentuk dulu PPDI kabupaten kota. Jadi dipilih nanti berdasarkan musyawarah kepengurusan PPDI provinsi. Kita harapkan ya, saya juga minta seluruh kadis sosial kabupaten kota memfasilitasi terbentuknya kepengurusan PPDI di kabupaten kota. Bila Jangan pun bisa terbentuk. Ya, ini kita harapkan juga kabupaten yang lainnya terwujud itu. Pemerintah provinsi itu banyak program, ya, karena memang ini adalah di dalam visi misi Pak Profesor Gubernur itu ada misi ya untuk itu ada 68 program prioritas. Nah, dari 68 program prioritas itu salah satunya disabilitas. Inilah yang kita harapkan kawan-kawan. Seperti provinsi itu wilayahnya ada di kabupaten kota. Dia tidak punya wilayah sendiri, tapi dia punya sebaran di kabupaten kota. Saya akan mulai di Kabupaten Jambo. Ya. Kalau kita pengurusnya sudah bagus, niat kita sama, tidak niatkan beda-beda. Saya yakin kalau daerah lain, provinsi lain bisa maju, tidak. Nah, yang penting dalam suatu organisasi, apapun organisasi itu syarat pertama itu transparansi atau keterbukaan, ya, keterbukaan pengurus dengan anggota. Di sini peran pengurus, ada sesuatu rencana kegiatan bicarakan bersama anggota, ya, itu akan memudahkan kita di dalam melaksanakan. Tapi kalau kita sudah mulai tertutup, sembunyi-sembunyi, jangan lamun. Ya, sesama kita lain tidak saya percaya, apalagi pemerintah. Kan saya share di grup kita tuh kan. Saat ini termasuk besok Rabu itu ada program Pemda Provinsi, ya, program Pak Gubernur itu namanya perlindungan jaminan kesehatan. Kalau pengurus dihimpun anggota kita yang belum dapat perlindungan jaminan kesehatan, pemerintah Provinsi Bengkulu melalui APBD Provinsi Bengkulu itu menganggarkan. Tinggal kita ya, maka daftarkan pengurus, ya. Kita nanti akan berikan namanya KBS, kartu bengkulu sejahtera. Kartu bengkulu sejahtera itu isinya satu perlindungan jaminan kesehatan. Kalau kita sakit itu tidak perlu pusing cari uang lagi, kita sudah dijamin oleh BPJS. Jadi Pemprov memberikan uang, ya, uang ke BPJS untuk memberikan perlindungan kesehatan. Ya, sudah itu kita punya program bengkulu sejahtera. Itu ada voucher sembako senilai 100.000 per bulan. Ya. Ternyata disabilitas punya hak. Juga Pak. Belum lagi program pemberdayaan ekonomi. Kita Dinas Sosial Provinsi itu punya mitra kerjasama Bulog, ya, bisa kita jadi agen
bisa ada alternatif. Kita bisa jadi agen kalau kita mau. Ya, kalau jualan sembako itu pasti ditawarin dibeli orang kan? Ya, dan tidak akan kedaluarsa. Ya, kalau makanan yang kita buat itu ada kedaluarsanya, kalau kita beli, tidak habis modal kita. Tapi kalau namanya beras, minyak, kita mau barang, daging beku, ya, itu nggak bisa kita hitung di depan keuntungan kita. Ya, bisa beli daging beku 75.000, jual 60, nanti kita 5.000 jual kita. Nah, saya harapkan teman-teman yang punya minat ya untuk dagang, karena dagang itu paling mudah. Nah, asalnya kalau kita bisa berhitung, siapapun bisa. Nanti saya akan pertemukan dengan kepala bulog. Ya, di sini Ibu Linda, Gus Linda, ya, teman baik. Jadi saya undang ya. Nah, besok kita pertemuan hari Selasa di itu, ini saya undang kepala bulog sini, saya undang. Silakan kawan-kawan yang punya minat ingin dagang sembako, ya, termasuk kita, ya. Di sini kan pinggir jalan. Kita dagang itu sekarang udah enak, rajin kita aktif di medsos, orang cari. Jadi bagaimana memasarkan produk zaman sekarang ini, ya, teman kata orang revolusi industri 4.0 itu sangat mudah. Sekarang mall-mall di Jakarta itu banyak tutup. Karena apa? Karena orang berdagang dari rumah aja. Apalagi kalau kita nanti kita akan buat program pelatihan bagaimana kita bisa masuk ke marketplace. Marketplace itu contohnya Tokopedia, ya, Shopee, ini bisa masuk situ, ya. Semangat. Tapi kalau kalian nggak semangat, ya saya juga ngapain jauh-jauh, capek, kan. Dan yang kedua yang membuat orang sukses, ya, berpikir positif. Ya, berpikir positif itu kalau kita baca buku-buku orang yang sukses, ya, maka pedoman hidupnya itu berpikir positif. Kalau kita berpikir negatif, itu kita sendiri yang mengunci diri kita, ya. Karena kita berpikir positif belum tentu di alam pikiran kita berpikir negatif. Kalau kita berpikir negatif belum tentu kan orang berpikir negatif tentang kita. Maksudnya orang berpikir positif. Tapi ketika kita berpikir negatif tentang orang, kita sudah mengunci diri sendiri. Jadi langkah kita itu terhenti sendiri dan tidak akan maju. Jadi dua itu penting. Transparan, terbuka, berpikir positif. Karena saya sering baca biografi orang-orang sukses. Ya, bagaimana orang bisa sukses? Ya, pertama itu tadi kita banyak silaturahmi, ya. Saya minta kepada PSM, Maria ini, kita keroyokan. Kita ini kadang amal ibadah kita kan. Kalau mereka berhasil, kita yang berhasil. Pada dasarnya, kalau mereka berhasil, kita yang berhasil. Karena ada sebagian sentuhan kita.
Nah, jangan belagu. Jangan belagu. Tanyo. Ayo, ngomong Aku tak PPDI Izin dulu Pak ya. Jadi maaf dia. Terus ini Pak, kami kan dengan Abdi sering bicara masalah tadi itu kami kan berkeliling membagi undangan. Iya. Banyak yang kami lihat di depan mata kami sendiri Pak. Keluh kesah mereka itu sama seperti kami. Kadang mereka bilang ya bantuan, terus kadang mereka bilang pemerintah itu tidak sangat peduli kami, tapi tetap kami backup melindungi juga Pak pemerintah, bukan tidak melindungi karena mereka mungkin tidak teratasi, bukan tidak memperhatikan, tidak, tapi mereka tidak sempat, dan bukan ibu aja Bu, anak ibu aja, masih banyak anak-anak lain. Nah itulah kesal masyarakat Pak. Ada juga Pak yang butuh kegiatan, tapi secara tidak langsung modal tersendat. Kadang kami yang dengan Aldi ini tertekan batin, sangat tertekan batin. Seandainya kami jadi sultan, kami tidak perlu lagi orang-orang lain seperti kami kasih kalau kami Sultan Andara. kalau kami jadi sultan Pak, jadi ya menyelubungi orang-orang kecil tuh sedih Pak dengan penderitaan mereka. Karena dia besar ya. Jadi dia ngomong kecil. Mentang-mentang kau besar, En. Itulah saya datang. Kemarin saya datang di desa ini, karena saya ada peduli. Saya bersyukur diberikan Allah sempurnaan. Terus kita bisa berbuat. Tugas kita yang punya kesempurnaan ini yang menjadi. Nah, untuk kalian ketahui, pemerintah itu ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, termasuk pemerintah desa. Dana desa itu ada hak kalian. Sekarang ada nggak alokasi dana desa itu untuk Belum. Alhamdulillah. Nah, itu tugas pengurus. Tugas saya menginformasikan. Ya, menginformasikan. Ayo kita keroyok sama-sama. Itu ada hak kita di situ. Dapat. Nah, itu. Boleh tanya Len? Ada yang sudah peduli, ada yang pura-pura tidak tahu. Terus ini tugas kita bersama. Saya harapkan melalui kepengurusan PPDI Jangan Bong ini, ya dengan informasi yang saya bawa, ayo kita keroyok bersama. Ya, di APBD kabupaten itu wajib ada. Ya, alokasi anggaran untuk pemberdayaan penyandang disabilitas. APBD provinsi wajib ada dan ada. Jadi tahun ini ada 50 juta kita hibahkan pada penyandang disabilitas. Ya. Karena kemarin proposalnya itu ada masuk melalui MMI, ya. Kenapa? Sekarang kalian karena sudah terbentuk pengurusan, buat proposal. Nanti dikasih hibah dari Pemprov dapat, dari kabupaten dapat, dari dana desa dapat. Iya. Itu memang amanat undang-undang. Kalau kita tahu informasi, tahu tempat berkoordinasi, ya, maka akan terpenuhilah
keluhan saat tadi. Nah, jadi kedatangan saya di sini salah satunya memberikan informasi. Kita sama-sama koordinasi. Ayo sama-sama. Maka saya ajak Kadis Sosial Kabupaten juga, biar dia dengar juga, ya. Nanti juga hari besok saya bawa juga Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi, mantan sekda. Mantan sekda. Mantan bos. Akhirnya dia bisa nekan nanti kadasnya anggarkan untuk pendanaan disabilitas. Ya. Nah ini momentum ya, momentum kita sama-sama untuk memberdayakan kawan-kawan penyandang disabilitas. Tapi sekali lagi di dalam mengupayakan itu kita tetap optimis, jangan pesimis dulu, ya, tetap optimis dan selalu menempatkan diri ya, secara patuh dan wajar, ya. Karena kalau kita tidak patuh dan wajar, orang yang tadi nak bantu lagi Jadi Burung. dan tidak perlu emosi, tidak perlu emosi. Segala sesuatu bisa kita bicara. Ya. Maka besok saya akan temukan ya Bulog, sudah itu kepala dinas PMD, ya, saya sendiri dan sosial provinsi kabupaten, nanti saya telepon Ibu Gusti supaya sama-sama kita dengarkan bagaimana Pak Gubernur memberikan arahan petunjuk dan beliau yang tertinggi. Saya kira pasti ada sesuatu yang berbeda. Ya, yang berbeda.